Di sebuah kota kecil di pinggiran ibu kota, malam mulai turun dengan perlahan. Lampu jalan mulai menyala, memantulkan cahaya kekuningan di atas aspal yang masih basah setelah diguyur hujan sore tadi. Jalanan tidak terlalu ramai, hanya ada beberapa kendaraan yang melintas. Sebagian besar adalah motor para pekerja yang terburu-buru pulang ke rumah masing-masing. Raka, seorang pemuda berusia 24 tahun, berjalan kaki dengan langkah lelah. Bajunya yang sederhana, kaos lusuh dengan celana jeans pudar, basah sebagian karena tadi sempat terkena rintik hujan. Di pundaknya tergantung tas ransel kecil berisi peralatan bengkel seadanya, kunci pas, obeng, tang, dan beberapa perkakas lain. Sehari-hari, Raka bekerja serabutan. Kadang di bengkel tetangga, kadang jadi kuli angkut di pasar, kadang membantu orang memperbaiki motor atau sepeda. Ia tidak punya pekerjaan tetap, apalagi ijazah tinggi. Namun, satu hal yang selalu ia pegang adalah kejujuran dan keikhlasan dalam bekerja. Malam itu, ia baru saja pulang dari membantu seorang sopir truk yang bannya pecah di jalan. Upahnya tidak seberapa, hanya beberapa lembar uang lusuh yang bahkan tidak cukup untuk menutupi biaya kontrakan bulanan. Tapi Raka tidak pernah mengeluh. Baginya, selama ia bisa membawa pulang makanan untuk ibunya, itu sudah lebih dari cukup. Saat berjalan di trotoar yang agak sepi, Raka melihat sebuah mobil mewah berhenti di pinggir jalan. Mobil itu berwarna hitam mengilap, jelas bukan mobil biasa. Lampu hazard menyala, menandakan ada masalah. Raka sempat berhenti, memperhatikan. Dari kejauhan, ia melihat seorang pria paruh baya keluar dari mobil itu. Wajahnya tampak tenang, tapi juga sedikit kesal. Ia mengenakan setelan jas rapi, sepatu kulit mahal, dan jam tangan yang jelas tidak murah. Wah, mobil orang kaya mogok rupanya, gumam Raka dalam hati. Seketika, muncul dilema dalam pikirannya. Haruskah ia membantu? Atau lebih baik melanjutkan perjalanan? Karena siapa tahu malah disangka berniat buruk? Namun, naluri kebaikannya selalu lebih kuat. Dengan langkah hati-hati, Raka mendekat. "Permisi, Pak, mobilnya bermasalah, ya?" tanyanya sopan. Pria itu menoleh, menatap Raka dari atas ke bawah. Dari penampilannya, jelas Raka bukan orang berada. Namun, ada ketulusan di wajahnya. "Sepertinya begitu. Mobil saya tiba-tiba mati di tengah jalan. Padahal baru saja diservis," jawab pria itu sambil menarik napas. Raka tersenyum tipis. "Kalau Bapak berkenan, boleh saya coba lihat? Saya memang sering bantu orang betulin kendaraan, walau biasanya motor, sih." Pria itu menatapnya sejenak, lalu mengangguk. "Silakan. Saya tidak tahu harus bagaimana. Bengkel juga sudah pada tutup jam segini." Raka membuka kap mesin mobil itu. Aroma khas oli dan mesin panas langsung tercium. Tangannya yang terbiasa dengan kotoran dan minyak dengan cekatan memeriksa kabel, aki, dan beberapa komponen lain. "Sepertinya ada masalah di bagian kelistrikan, Pak. Kabelnya agak kendor." "Tunggu sebentar, saya coba perbaiki," ucap Raka. Dengan peralatan seadanya dari ranselnya, Raka mulai bekerja. Jemarinya lincah, meski cahaya lampu jalan tidak begitu terang. Pria pemilik mobil itu hanya berdiri di samping, memperhatikan dengan ekspresi yang sulit ditebak. Sekitar 15 menit kemudian, Raka menutup kap mesin. "Coba nyalakan, Pak." Pria itu masuk ke mobil, memutar kunci kontak. Mesin langsung menyala dengan mulus. "Alhamdulillah, berhasil," kata Raka sambil tersenyum puas. Pria itu keluar dari mobil lagi, menatap Raka dengan lebih serius. "Terima kasih, Nak. Saya tidak tahu harus bagaimana kalau tadi tidak ada kamu." Raka hanya mengangguk kecil. "Sama-sama, Pak. Saya senang bisa membantu. Lagi pula, siapapun pasti butuh pertolongan kalau sedang kesusahan di jalan." Pria itu tampak terkesan dengan jawabannya. Ia membuka dompetnya, hendak memberikan sejumlah uang. Namun, Raka buru-buru menolak. "Tidak usah, Pak. Saya ikhlas membantu. Bapak sudah bisa pulang dengan selamat, itu sudah cukup buat saya." Mata pria itu sedikit menyipit,
seolah mencoba membaca hati Raka. Di dunia yang penuh kepentingan ini, jarang ada orang yang mau menolong tanpa pamrih. "Apa namamu?" tanyanya. "Raka, Pak." Pria itu mengangguk pelan. "Raka, baiklah. Terima kasih sekali lagi." Tanpa banyak kata, pria itu masuk kembali ke mobilnya. Mesin menggeram halus, lalu mobil mewah itu melaju pergi meninggalkan Raka di tepi jalan. Raka hanya menatap punggung mobil itu, lalu menghela napas. Ia merasa lega bisa membantu. Baginya, itu hanyalah pertemuan singkat yang mungkin tidak berarti apa-apa. Ia melanjutkan perjalanan pulang. Jalanan semakin sepi, hanya suara langkah kakinya dan sesekali bunyi kendaraan yang lewat. Sesampainya di kontrakan kecilnya, Raka membuka pintu yang sudah reot. Di dalam, seorang wanita paruh baya sedang berbaring di kasur tipis. Itulah ibunya, Bu Sari, yang sudah lama sakit-sakitan. "Sudah pulang, Nak?" Suara ibunya lirih. "Ya, Bu. Tadi bantuin orang di jalan, mobilnya mogok," jawab Raka sambil tersenyum. Ibunya hanya mengangguk, matanya berkaca-kaca melihat anaknya yang selalu berjuang keras tanpa kenal lelah. Malam itu, Raka makan seadanya bersama ibunya. Nasi dengan lauk tempe goreng dan sayur sederhana. Meski hidup serba kekurangan, mereka tetap saling menguatkan. Raka tidak pernah tahu bahwa pertemuannya dengan pria pemilik mobil mewah itu akan mengubah jalan hidupnya. Bahwa kebaikan kecil yang ia lakukan malam ini akan menjadi awal dari sesuatu yang besar. Sementara itu, di sebuah rumah megah di pusat kota, pria bernama Ardiansyah, pemilik mobil yang ditolong Raka, duduk di ruang kerjanya. Ia masih memikirkan pemuda bernama Raka itu. Jarang sekali ada anak muda seperti itu, tulus, tanpa pamrih. "Dunia ini butuh lebih banyak orang sepertinya," gumam Ardiansyah sambil tersenyum tipis. Ia lalu memutuskan sesuatu dalam hatinya. Pertemuan ini tidak boleh berhenti begitu saja. Pagi itu, suara ayam berkokok bersahut-sahutan dari gang kecil tempat Raka tinggal. Udara masih lembab setelah hujan semalam, membuat suasana kontrakan sederhana itu terasa lebih dingin dari biasanya. Raka bangun lebih awal, seperti biasa. Tidurnya tidak pernah nyenyak. Karena selain harus memikirkan kondisi ibunya yang sakit, ia juga sering gelisah soal biaya hidup. Namun, ia tetap memulai harinya dengan semangat. Kontrakan yang mereka tinggali hanyalah sebuah ruangan berukuran 3x4 meter, dengan dapur kecil di pojok belakang. Atapnya terbuat dari seng, kadang bocor kalau hujan deras. Dindingnya tipis, sehingga suara dari kamar sebelah sering terdengar jelas. Tapi bagi Raka, tempat itu tetap rumah. Ia melihat ibunya masih terlelap di kasur tipis, selimut menutupi tubuhnya yang kurus. Raka menatapnya sejenak dengan hati yang berat. Bu Sari sudah lama menderita penyakit komplikasi, dan butuh obat rutin yang tidak murah. Sejak ayah Raka meninggal beberapa tahun lalu, beban keluarga jatuh sepenuhnya pada dirinya. Raka pergi ke dapur, menyalakan kompor minyak kecil. Ia memasak mie instan untuk sarapan, menambahkan sedikit sayur kangkung yang semalam ia beli di pasar. Meski sederhana, ia berusaha agar ibunya tetap mendapat makanan bergizi. "Bu, bangun dulu. Sarapan." "Ya," panggilnya lembut sambil membantu ibunya duduk. "Terima kasih, Nak." Suara Bu Sari pelan, tapi penuh kasih. Ia memandangi anak semata wayangnya itu dengan rasa haru. Raka hanya tersenyum. "Makan yang banyak, Bu. Biar cepat sehat." Mereka makan bersama dalam hening. Sesekali Raka melirik ibunya, memastikan ia tidak terlalu lelah. Setelah sarapan, Raka bersiap keluar. Hari ini ia berencana membantu seorang teman di bengkel kecil dekat pasar. Upahnya memang tidak seberapa, tapi bisa cukup untuk membeli obat ibunya. Di jalan, Raka melewati gang-gang sempit. Banyak tetangga yang sudah mengenalnya. Meski hidup serba kekurangan, ia dikenal ramah dan suka menolong. "Pagi, Kak," sapa Pak Budi, tetangga yang bekerja sebagai tukang ojek. "Pagi, Pak," jawab Raka sambil tersenyum. Sesampainya di bengkel, Raka langsung membantu memperbaiki motor pelanggan. Tangannya cekatan,
Meski fasilitas di bengkel itu serba terbatas. Raka, kamu ini memang berbakat. Sayang sekali nggak bisa kerja di tempat yang lebih besar, kata pemilik bengkel, Mas Yono. Raka hanya tertawa kecil. Rezeki saya memang di sini, Mas. Yang penting halal. Hari itu berlalu dengan cepat. Raka mendapat upah Rp50.000. Meski sedikit, ia tetap bersyukur. Setengahnya ia simpan untuk membeli obat, sisanya untuk makan. Menjelang sore, Raka pulang dengan tubuh lelah. Namun, sebelum sampai ke kontrakan, seorang pria berpakaian rapi menghampirinya. "Apakah Anda Raka?" tanya pria itu. Raka mengernyit bingung. "Ya, saya." "Ada apa, Pak?" "Saya asisten pribadi Bapak Ardiansyah. Beliau ingin bertemu dengan Anda," jawab pria itu sopan. Raka terkejut. Nama itu terasa asing, tapi samar-samar ia ingat. "Ardiansyah, siapa?" "Ya." Pria itu tersenyum tipis. "Beliau pemilik mobil yang Anda bantu semalam. Bapak sangat berterima kasih dan ingin bertemu langsung." Raka terdiam. Jantungnya berdetak lebih cepat. Ia tidak menyangka perbuatannya semalam akan diingat, apalagi sampai diundang bertemu. "Tapi, saya ini siapa, Pak?" "Cuma orang biasa." "Apa benar Bapak itu ingin bertemu saya?" tanya Raka masih ragu. "Benar sekali. Kalau tidak keberatan, besok pagi kami bisa menjemput Anda," kata sang asisten. Raka bingung. Bagaimana dengan ibunya kalau ia pergi? Namun, ia juga merasa tidak enak menolak. "Baiklah, Pak. Besok pagi saya tunggu," jawabnya akhirnya. Pria itu mengangguk, lalu memberikan sebuah kartu nama. "Ini alamat dan nomor saya. Jangan sungkan menghubungi kalau ada yang ingin ditanyakan." Setelah pria itu pergi, Raka hanya berdiri termenung. Ia memandangi kartu nama itu. Nama Ardiansyah Pratama tercetak jelas, lengkap dengan logo perusahaan besar yang pernah ia dengar di televisi. "Masa iya? Orang yang kemarin saya tolong itu bos besar," gumam Raka. Malam itu, Raka menceritakan semuanya pada ibunya. "Bu, besok katanya saya diminta datang ke kantornya orang yang mobilnya saya tolong itu. Katanya dia bos besar." Bu Sari terkejut. "Ya Allah, mungkin ini jalan rezeki kamu, Nak. Tapi, Bu, saya takut salah tingkah. Saya ini cuma orang kecil. Apa pantas masuk ke kantor mewah?" Ibunya tersenyum, menepuk tangan Raka. "Nak, jangan pernah merasa rendah. Kebaikan itu selalu punya tempat, dimanapun. Siapa tahu pertolongan kecilmu kemarin jadi jalan perubahan hidupmu." Raka terdiam, lalu mengangguk pelan. Ia tahu ibunya benar. Malam itu, ia sulit tidur. Pikiran tentang pertemuan besok terus berputar di kepalanya. Ia hanya bisa berdoa, semoga semua berjalan baik. Sementara itu, di gedung pencakar langit di pusat kota, Ardiansyah sedang duduk di ruang kerjanya. Ia membaca laporan dari asistennya tentang Raka. Pemuda ini tinggal di kontrakan kecil, ibunya sakit, hidup serba kekurangan, tapi dia menolong saya tanpa pamrih, gumam Ardiansyah. Ada sinar kagum di matanya. Orang seperti inilah yang layak diberi kesempatan. Dunia usaha butuh orang jujur dan tulus, bukan hanya pintar. Ia tersenyum tipis. Dalam hatinya, ia sudah menyiapkan sesuatu yang besar untuk pemuda bernama Raka. Pagi itu, udara masih dingin ketika Raka terbangun lebih awal dari biasanya. Ia tidak bisa tidur nyenyak semalaman, pikirannya terus berputar tentang undangan dari pria bernama Ardiansyah. Malam sebelumnya ia sudah menyiapkan pakaian terbaik yang ia miliki. Kemeja putih sederhana yang sudah agak pudar warnanya, celana kain hitam yang hanya ia pakai saat acara penting, dan sepatu usang yang ia semir agar terlihat sedikit lebih layak. "Bu, saya berangkat dulu." "Ya, doakan Raka, Bu," katanya sambil menyalami tangan ibunya yang masih terbaring. Bu Sari tersenyum tipis, meski wajahnya tampak lemah. "Hati-hati, Nak. Ingat, tetap rendah hati. Jangan minder, ya. Kamu itu berharga, meski hanya dianggap orang kecil."
Orang besar pun butuh orang jujur. Kata-kata itu menenangkan hati Raka. Ia mengangguk mantap, lalu keluar dari kontrakan. Tak lama kemudian, sebuah mobil hitam elegan berhenti di depan gang. Dari dalam keluar seorang pria berpakaian rapi, asisten pribadi Ardiansyah yang kemarin menemuinya. "Selamat pagi, Raka. Mari, Bapak sudah menunggu," katanya sambil membuka pintu mobil. Raka sempat kikuk. Belum pernah seumur hidupnya ia naik mobil semewah itu. Dengan canggung ia duduk di kursi belakang, merasakan jok empuk yang kontras dengan keseharian hidupnya. Perjalanan menuju pusat kota terasa seperti mimpi. Gedung-gedung tinggi menjulang, jalanan lebar dengan mobil-mobil mewah berseliweran. Raka memandangi pemandangan itu dengan mata berbinar, meski dalam hati ia merasa asing. Mobil akhirnya berhenti di depan sebuah gedung pencakar langit. Logo besar terpampang di puncaknya, Pratama Group. Nama itu tidak asing bagi Raka. Ia pernah mendengarnya di televisi, sebuah perusahaan besar yang bergerak di berbagai bidang, mulai dari properti, konstruksi, hingga perbankan. "Silakan, Raka. Bapak menunggu di lantai 20, kata sang asisten sambil mengantarnya masuk ke lobi gedung. Lobi itu megah. Lantai marmer mengkilap, lampu gantung kristal berkilau, dan resepsionis berpakaian formal menyambut setiap tamu dengan senyum profesional. Raka menelan ludah. Ia merasa seperti masuk ke dunia lain, jauh dari kontrakan sempit dan jalanan becek yang biasa ia lalui. Lift membawa mereka naik ke lantai 20. Saat pintu terbuka, Raka langsung disuguhi pemandangan ruang kantor yang luas dengan jendela kaca besar menghadap kota. Di ujung ruangan, seorang pria paruh baya berdiri sambil memandang keluar jendela. Begitu mendengar pintu terbuka, ia menoleh. Wajah itu tidak asing, pria yang mobilnya ia bantu semalam. "Ah, Raka, akhirnya kita bertemu lagi," sapa pria itu dengan senyum ramah. Raka menunduk hormat. "Selamat pagi, Pak. Maaf kalau saya merepotkan." Ardiansyah tertawa kecil. "Tidak, tidak. Justru saya yang berutang budi padamu. Kalau bukan karena kamu, entah apa yang terjadi semalam. Duduklah." Raka duduk dengan hati-hati. Tangannya berkeringat, jantungnya berdetak kencang. "Raka, saya ingin mengenalmu lebih jauh. Asisten saya sudah menceritakan sedikit tentangmu. Hidupmu tidak mudah, ya?" tanya Ardiansyah. Raka menunduk, agak malu. "Ya, begitulah, Pak. Saya hanya bekerja serabutan. Yang penting bisa menghidupi ibu saya." Ardiansyah menatapnya penuh perhatian. "Kamu tahu, jarang sekali ada orang yang mau menolong tanpa pamrih di zaman sekarang. Apalagi saat melihat mobil mewah mogok. Banyak yang lebih memilih menjauh, atau malah memanfaatkan keadaan. Tapi kamu berbeda. Kamu menolong saya dengan tulus, bahkan menolak imbalan." Raka tersenyum kikuk. "Saya hanya melakukan apa yang seharusnya, Pak. Lagi pula, kalau orang lain kesulitan, bukankah kita harus menolong?" Kalimat sederhana itu membuat Ardiansyah terdiam sejenak. Dalam hatinya, ia semakin yakin bahwa pemuda di hadapannya bukan orang biasa. "Begini, Raka," kata Ardiansyah sambil mencondongkan tubuh. "Saya ingin menawarkan sesuatu. Bagaimana kalau kamu bekerja di perusahaan saya?" Raka terbelalak. Bekerja? Di sini, Pak?" "Ya, tentu saja bukan langsung di posisi tinggi. Kamu bisa mulai dari bawah, belajar, berkembang. Saya percaya kamu punya potensi besar. Yang paling penting, saya butuh orang-orang jujur seperti kamu." Raka bingung harus menjawab apa. Ia menunduk, berpikir keras. "Tapi, Pak, saya ini hanya lulusan SMA. Saya tidak punya pengalaman kerja di kantor. Takutnya saya malah tidak bisa." Ardiansyah tersenyum bijak. "Raka, kejujuran dan kerja keras lebih berharga daripada selembar ijazah. Saya bisa melatihmu, memberikanmu kesempatan. Tinggal kamu mau atau tidak." Hati Raka berdebar. Kesempatan seperti ini tidak pernah terbayang dalam hidupnya. Namun, ia juga merasa rendah diri.
Bagaimana mungkin anak kampung seperti dirinya bisa bekerja di perusahaan raksasa? Akhirnya ia berkata pelan, "Kalau memang Bapak percaya, saya akan mencoba." Ardiansyah tersenyum lebar. "Itu baru jawaban yang saya suka. Mulai besok, kamu datang ke sini. Asisten saya akan mengurus semuanya." Hari itu, Raka pulang dengan perasaan campur aduk. Ia bercerita pada ibunya dengan penuh semangat. "Bu, saya ditawari kerja di perusahaan besar. Rasanya seperti mimpi." Bu Sari menatapnya dengan mata berkaca-kaca. "Alhamdulillah, Nak. Ini mungkin jawaban dari doa-doa kita. Ingat, jangan pernah sombong. Tetaplah jadi Raka yang sederhana." Raka mengangguk. "Ya, Bu, saya janji." Hari pertama bekerja. Esoknya, Raka datang dengan pakaian terbaik yang ia miliki. Meski sederhana, ia berusaha tampil rapi. Sesampainya di kantor, ia merasa canggung melihat karyawan lain yang memakai jas formal dan sepatu mengkilap. Ia diperkenalkan ke beberapa staf. Sebagian menyambut dengan ramah, sebagian lain menatapnya heran. Ada bisik-bisik di belakang. "Siapa dia?" katanya orang kampung. "Kok bisa kerja di sini? Mungkin ada hubungan sama bos." Raka mendengar semua itu, tapi ia memilih diam. Ia hanya ingin bekerja sebaik mungkin. Hari-hari pertamanya diisi dengan pekerjaan ringan, mengurus berkas, membantu administrasi, bahkan sesekali disuruh mengantar dokumen. Meski pekerjaan itu sederhana, ia menjalaninya dengan serius. Beberapa karyawan mulai memperhatikan. Mereka kagum karena Raka tidak pernah mengeluh, selalu sopan, dan mau belajar. Meski sering kikuk dengan komputer atau prosedur kantor, ia selalu bertanya dengan rendah hati. Suatu siang, seorang manajer senior bernama Bimo memanggilnya. "Kamu Raka, ya? Saya dengar kamu yang direkrut langsung oleh Pak Ardiansyah." "Iya, Pak," jawab Raka gugup. Bimo menatapnya lama. "Jangan kira semua orang di sini akan langsung menerimamu. Banyak yang iri. Jadi, kalau kamu mau bertahan, tunjukkan kerja kerasmu. Jangan buat malu Pak Ardiansyah." Raka mengangguk mantap. "Saya akan berusaha, Pak." Dan benar saja, sejak hari itu ia bekerja lebih keras. Ia datang paling pagi, pulang paling malam. Ia belajar menggunakan komputer, memahami dokumen, bahkan rela membantu rekan kerja lain tanpa diminta. Perlahan, sebagian orang mulai menyukainya. Namun, tidak semua. Ada juga yang mulai merasa terancam oleh keberadaannya. Mereka bertanya-tanya, siapa sebenarnya Raka? Mengapa bos besar begitu percaya pada anak muda biasa ini? Raka tidak tahu bahwa cobaan besar sedang menunggunya di depan. Hari-hari berlalu, dan Raka mulai terbiasa dengan ritme kerja di kantor besar itu. Setiap pagi ia datang paling awal, menyapu meja kerjanya, lalu menyalakan komputer dengan hati-hati. Meski belum mahir, ia terus berusaha belajar. Rekan kerja yang awalnya mencibir, perlahan-lahan mulai mengakui kerja kerasnya. Namun, di balik itu semua, tidak semua orang menyukainya. Di lantai yang sama tempat Raka bekerja, ada seorang pria bernama Dimas. Ia manajer muda yang dikenal ambisius. Penampilannya rapi, berbicara dengan lancar, dan punya banyak koneksi di perusahaan. Namun, di balik sikap ramahnya, Dimas menyimpan sifat iri hati yang besar. Sejak awal, ia tidak suka dengan kehadiran Raka. Baginya, tidak masuk akal seorang pemuda kampung tanpa pengalaman bisa tiba-tiba mendapat kesempatan masuk ke perusahaan sebesar Pratama Group, apalagi dengan restu langsung dari Ardiansyah. Kenapa harus dia? Banyak orang lebih berpendidikan, lebih berpengalaman, tapi bos justru memilih anak itu, gumam Dimas dengan nada sinis di ruangannya. Ia mulai merencanakan sesuatu. Benih fitnah. Suatu hari, saat jam makan siang, Dimas sengaja menghampiri beberapa staf sambil berbicara keras agar didengar banyak orang. "Kalian tahu nggak? Anak baru itu, Raka, katanya dekat dengan Pak Ardiansyah. Jangan-jangan ada hubungan keluarga yang disembunyikan." Seorang staf wanita menjawab, "Ah, masa, Pak? Saya dengar dia cuma orang biasa."
Ibunya sakit, hidup pas-pasan. Dimas tersenyum miring. Justru itu aneh, kan? Orang biasa tiba-tiba direkrut, tanpa seleksi ketat. Bisa jadi ada maksud tertentu. Bisik-bisik mulai menyebar di kantor. Meski tidak semua percaya, benih keraguan sudah ditanam. Raka sendiri tidak tahu apa-apa. Ia hanya fokus bekerja, meski kadang merasa tatapan aneh dari beberapa orang. Misi berbahaya. Suatu sore, Ardiansyah memanggil Raka ke ruangannya. "Raka, saya ingin memberi kamu tugas baru. Ada proyek penting yang sedang kami jalankan. Saya butuh seseorang yang bisa dipercaya untuk mengurus dokumen-dokumen pentingnya." Raka terkejut. "Saya? Pak? Apa saya mampu?" Ardiansyah tersenyum. "Saya percaya padamu. Kamu jujur, dan itu yang terpenting. Tenang saja, kamu tidak sendirian. Kamu akan dibimbing oleh tim, tapi saya ingin kamu yang pegang kendali dokumen itu." Raka mengangguk, meski hatinya berdebar. Baginya, ini adalah tanggung jawab besar. Namun, di balik pintu yang setengah terbuka, Dimas mendengar percakapan itu. Matanya menyipit penuh amarah. Tidak bisa dibiarkan. Kalau anak itu berhasil, posisiku bisa terancam. Gumamnya. Perangkap. Beberapa hari kemudian, saat Raka sedang mengurus dokumen proyek, Dimas mendekat dengan wajah ramah. "Halo, Raka. Sibuk? Ya? Wah, luar biasa. Baru masuk sudah dipercaya urus proyek penting. Hebat sekali." Raka tersenyum kikuk. "Ah, tidak, Pak. Saya hanya menjalankan amanah saja." Dimas menepuk bahunya. "Bagus, bagus. Kalau butuh bantuan, bilang saja. Saya ini kan senior, pasti bantu." Raka mengangguk berterima kasih. Ia tidak tahu bahwa di balik senyum itu, ada jebakan. Malam itu, saat kantor sudah sepi, Dimas diam-diam masuk ke ruangan arsip. Ia membawa flash disk dan menyalin beberapa data proyek ke dalamnya. Setelah itu, ia menyelipkan flash disk itu ke dalam tas Raka yang tergantung di kursi. "Besok pagi, semua orang akan tahu siapa sebenarnya anak kesayangan bos itu," katanya sambil menyeringai. Tuduhan berat. Keesokan harinya, kantor gempar. Ada laporan bahwa data penting perusahaan bocor. Tim IT menemukan aktivitas mencurigakan, ada file proyek yang disalin tanpa izin. Manajemen langsung melakukan pemeriksaan. Dan yang mengejutkan, flash disk berisi file itu ditemukan di dalam tas Raka. "Ini tidak mungkin. Saya tidak tahu apa-apa." Raka panik ketika beberapa staf menunjuknya. Dimas pura-pura kaget. "Raka, bagaimana bisa? Kamu kan yang terakhir memegang dokumen itu. Apa benar kamu yang melakukannya?" "Tidak, Pak. Demi Allah saya tidak pernah menyentuh file itu. Saya bahkan tidak tahu ada flash disk di tas saya," kata Raka dengan suara bergetar. Namun, sebagian orang mulai meragukannya. Bisik-bisik kembali terdengar. Benar juga kata orang, jangan-jangan dia memang tidak bersih. Kasihan Pak Ardiansyah kalau sudah percaya sama dia. Raka merasa dunianya runtuh. Ia ingin menjelaskan, tapi tidak ada yang percaya. Akhirnya, kasus itu dibawa langsung ke Ardiansyah. Di ruang rapat, semua manajer hadir. Raka duduk di kursi paling ujung, wajahnya pucat. "Raka, kamu tahu betapa seriusnya ini?" Suara Ardiansyah terdengar tegas. "Ya, Pak. Tapi saya tidak bersalah. Saya sama sekali tidak tahu soal flash disk itu," jawab Raka dengan suara serak. Dimas berdiri. "Maaf, Pak. Saya tahu Raka anak baik, tapi bukti sudah jelas. Data ada di tasnya. Kalau kita tidak tegas, reputasi perusahaan bisa hancur." Beberapa manajer mengangguk setuju. Raka merasa makin terpojok. Ardiansyah menatap Raka lekat-lekat. Mata pria itu penuh pertimbangan. Ia ingat malam ketika Raka menolongnya tanpa pamrih. Ia ingat tatapan jujur pemuda itu. "Kalau memang kamu tidak bersalah, buktikan, Raka," kata Ardiansyah akhirnya. "Saya akan memberi waktu. Tapi kalau dalam 3 hari kamu tidak bisa membuktikan,
saya tidak bisa melindungimu. Raka mengangguk dengan air mata hampir jatuh. Saya akan buktikan, Pak. Demi Allah, saya tidak bersalah. Perjuangan membersihkan nama. Hari-hari berikutnya menjadi neraka bagi Raka. Banyak rekan kerja yang menjauhinya. Ada yang memandang sinis, ada yang terang-terangan menghina. Kamu kira bisa enak-enakan kerja di sini cuma karena bos suka sama kamu, kata salah satu staf dengan nada meremehkan. Raka hanya diam. Hatinya hancur, tapi ia tidak boleh menyerah. Ia harus menemukan siapa pelaku sebenarnya. Malam itu, ia pulang dengan langkah berat. Setibanya di kontrakan, ia bercerita pada ibunya. Bu, Raka dituduh mencuri data di kantor. Kalau dalam 3 hari saya tidak bisa membuktikan, saya akan dipecat. Bahkan bisa dipenjara. Bu Sari menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Nak, ibu percaya kamu tidak bersalah. Ingat, Allah selalu bersama orang yang jujur. Jangan putus asa. Cari kebenaran itu, buktikan pada mereka. Kata-kata ibunya memberi semangat baru. Raka bertekad untuk tidak menyerah. Awal terkuaknya kebenaran. Keesokan harinya, Raka mencoba mengingat semua kejadian. Ia yakin ada yang menjebaknya. Ingatannya berhenti pada malam ketika Dimas mendekatinya dengan terlalu ramah. Jangan-jangan, dia, gumam Raka. Ia mulai memperhatikan gerak-gerik Dimas secara diam-diam. Raka juga meminta bantuan dari salah satu staf IT yang masih percaya padanya, seorang pemuda bernama Andi. Andi, tolong aku. Bisa nggak kamu cek lagi aktivitas komputer waktu file itu dicuri? Aku yakin bukan aku yang melakukannya. Pinta Raka. Andi ragu. Ini berisiko, Rak. Tapi, aku percaya kamu orang jujur. Baiklah, aku coba. Malam itu, Andi berhasil menemukan jejak digital. Ternyata file itu diakses dari komputer Dimas, bukan dari komputer Raka. Namun, datanya dihapus dengan rapi. Masih ada celah. Kalau aku bisa pulihkan log server, bisa terbukti siapa pelakunya, kata Andi. Raka menggenggam tangannya penuh harap. Tolonglah, Andi. Hidupku bergantung pada ini. Raka tidak tahu, waktu 3 hari hampir habis. Dan Dimas mulai merasa tenang, yakin jebakannya berhasil. Namun, ia tidak sadar bahwa kebenaran perlahan mulai mendekatinya. Malam itu, di kamar kos sederhana yang sudah menemaninya hampir 2 tahun terakhir, Ardi tidak bisa tidur. Tubuhnya berbaring, tetapi pikirannya berkelana jauh, memutar kembali perjalanan beberapa minggu terakhir. Dari pertemuan tidak sengaja dengan seorang pria yang mobilnya mogok, hingga pertemuannya dengan sosok bos besar yang ternyata adalah pria yang sama, Pak Surya. Aku masih tidak percaya, bisiknya pelan. Ardi menatap atap kamarnya yang mulai kusam. Dulu aku hanya bisa bermimpi punya kesempatan kerja yang layak. Sekarang, aku malah ada di dalam perusahaan besar, bekerja langsung dengan pemiliknya. Namun rasa syukur itu bercampur dengan kegelisahan. Besok pagi adalah hari penting. Pak Surya sudah berulang kali mengingatkan bahwa akan ada pengumuman besar dalam rapat utama perusahaan. Semua manajer, kepala divisi, dan bahkan sebagian direksi akan hadir. Dan, untuk pertama kalinya, nama Ardi masuk dalam daftar undangan resmi. Jantung Ardi berdegup kencang. Kenapa aku dipanggil ke rapat sebesar itu? Aku baru beberapa minggu di sini. Apa mungkin ada kesalahan? Pikirnya. Namun, jauh di dalam hati, ada firasat aneh, bahwa sesuatu yang lebih besar sedang menunggunya. Pagi yang berbeda. Pagi itu, Ardi bangun lebih awal dari biasanya. Ia menyetrika kemeja putih polosnya dengan hati-hati, memadukannya dengan celana bahan hitam yang paling rapi. Sepatunya ia lap berkali-kali agar terlihat mengilap. Rambutnya ia rapikan dengan minyak rambut sederhana, cukup untuk memberi kesan formal. Ketika bercermin, ia tersenyum kecil. Kau harus percaya diri, Di. Sekarang saatnya kau buktikan kalau orang kecil juga bisa berdiri sejajar dengan mereka. Ia berangkat naik motor tuanya. Jalanan Jakarta pagi itu padat, tapi suasana hatinya penuh semangat. Sesampainya di kantor, suasana berbeda terasa.
Semua orang tampak sibuk, berlari ke sana kemari, membawa map, laptop, dan dokumen. Seolah ada sesuatu yang benar-benar penting akan terjadi. Begitu masuk ke ruang rapat besar, Ardi tertegun. Ruangan itu megah, dengan meja kayu panjang berbentuk oval, kursi kulit hitam berjejer rapi, dan layar proyektor besar terpampang di depan. Di sekelilingnya duduk para eksekutif berjas rapi, sebagian berbicara serius dengan nada rendah. Ardi merasa canggung. Ia menunduk, mencari kursi kosong di sudut ruangan. Tapi sebelum sempat duduk, suara berat memanggilnya. "Ardi, duduklah di depan, dekat saya." Semua kepala menoleh. Dan di ujung meja, Pak Surya melambaikan tangan. Ardi terdiam, wajahnya memanas. Duduk di depan, pikirnya gugup. Namun, ia memberanikan diri melangkah ke kursi kosong tepat di sebelah sang bos besar. Beberapa manajer saling berbisik, jelas heran dengan keakraban itu. Pengumuman mengejutkan. Rapat dimulai. Beberapa kepala divisi memaparkan laporan, berbicara dengan bahasa bisnis yang masih asing di telinga Ardi. Ia berusaha mencatat dan memahami, walau sesekali pikirannya melayang. Tapi di akhir rapat, Pak Surya berdiri. "Baik, sebelum kita akhiri, saya ada satu pengumuman penting." Ruangan mendadak hening. Semua mata tertuju padanya. "Saya memutuskan untuk membentuk sebuah divisi baru. Divisi ini akan fokus pada program tanggung jawab sosial perusahaan, CSR. Saya ingin perusahaan kita tidak hanya besar di angka keuntungan, tetapi juga bermanfaat bagi masyarakat." Beberapa orang mengangguk. Tapi ekspresi terkejut muncul ketika Pak Surya melanjutkan. "Dan saya sudah memilih seseorang untuk memimpin divisi ini." Ardi menahan napas. Seseorang yang mungkin belum lama di sini, tapi saya melihat ketulusan, kerja keras, dan cara pandang yang berbeda darinya. Seseorang yang berani jujur, sederhana, dan punya kepedulian nyata terhadap orang lain. Saya percaya ia bisa membawa warna baru. Pak Surya menoleh. Senyumnya hangat. "Ardi, saya menunjuk kamu untuk memimpin divisi ini." Hening, lalu riuh. Suasana ruang rapat membeku. Semua orang terkejut. Bahkan Ardi sendiri seperti tidak percaya dengan apa yang baru didengarnya. Apa? Saya? Memimpin divisi baru?" Suaranya terbata. Pak Surya menepuk bahunya. "Ya, kau yang saya pilih. Jangan khawatir, kamu akan mendapat tim dan bimbingan. Tapi saya ingin kamu yang memimpin." Beberapa manajer berbisik. Ada yang mengangkat alis, ada pula yang tampak tidak setuju. "Pak, maaf, Ardi masih baru. Apakah tidak terlalu berisiko?" tanya salah satu eksekutif dengan nada hati-hati. Pak Surya tersenyum tenang. Justru karena dia masih baru, dia melihat dengan cara berbeda. "Kita butuh darah segar. Saya yakin dengan pilihannya." Ardi menunduk, matanya berkaca-kaca. "Pak, saya hanya orang kecil. Saya bahkan tidak punya gelar tinggi. Apa benar saya layak?" "Ardi," jawab Pak Surya mantap, "justru karena kau tahu rasanya jadi orang kecil, kau tidak akan lupa bagaimana cara membantu mereka. Itu yang perusahaan ini butuhkan." Awal perubahan. Hari-hari berikutnya, hidup Ardi berubah drastis. Dari seorang anak kos sederhana, kini ia dipercaya memimpin sebuah divisi baru. Ia mendapat ruang kerja kecil, tim beranggotakan 5 orang, dan anggaran awal untuk menjalankan program CSR. Ardi bekerja keras. Ia turun langsung ke lapangan, mengunjungi panti asuhan, sekolah miskin, dan desa terpencil. Ia berdialog dengan masyarakat, mendengar kebutuhan mereka, lalu mencari solusi bersama timnya. Dari beasiswa untuk anak sekolah, pelatihan kerja untuk pemuda, hingga bantuan modal kecil bagi pedagang kaki lima. Media mulai meliput. Nama Ardi perlahan dikenal. Ia muncul di beberapa berita sebagai pemimpin muda yang memulai perubahan sosial dari sebuah perusahaan besar. Namun, di balik semua sorotan itu, ia tetap rendah hati. Ia masih naik motor tuanya ke kantor, masih tinggal di kamar kos yang sama. Semua ini berkat satu hal kecil.
pikirnya. Menolong mobil mogok di jalan. Balas budi yang tak pernah terbayar. Suatu sore, setelah pulang kerja, Ardi diajak makan malam oleh Pak Surya. Mereka duduk di sebuah restoran sederhana, bukan hotel mewah. Pak Surya menatapnya sambil tersenyum. Kau tahu, Di, hari itu, ketika mobilku mogok, banyak mobil lain hanya lewat. Tidak ada yang berhenti. Tapi kau berhenti. Padahal kau tidak kenal siapa aku. Itulah momen yang membuatku yakin, dunia masih punya orang baik. Ardi terdiam. Air matanya hampir jatuh. Pak, saya hanya melakukan hal kecil. Tidak pantas kalau semua ini jadi balasan untuk saya. Pak Surya menggeleng. Hal kecil itu yang mengubah segalanya. Ingatlah, Di, kadang nasib seseorang berputar hanya karena ia mau berbuat baik tanpa pamrih. Ardi tersenyum, menunduk hormat. Dalam hatinya, ia berjanji, tidak peduli setinggi apa ia nanti berada, ia tidak akan melupakan siapa dirinya dulu. Seorang pemuda biasa yang pernah berhenti di jalan untuk menolong. Beberapa bulan kemudian, program CSR yang dipimpin Ardi berhasil membawa dampak besar. Perusahaan mendapat penghargaan nasional atas kontribusinya bagi masyarakat. Nama Ardi semakin dikenal, namun ia tetap sederhana. Orang-orang di kampungnya bangga, keluarganya bahagia, dan sahabat-sahabat lamanya terinspirasi. Dan di suatu malam yang tenang, Ardi menatap bintang di langit. Terima kasih, Tuhan, bisiknya. Terima kasih sudah mempertemukan aku dengan mobil mogok itu. Karena dari situlah, hidupku berubah selamanya. Cerita selesai.